namanya Dying Box itu tidak eye catching Ki, tidak gampang diingat. Jadi cari Ki nama yang gampang diingat sama orang. Akhirnya beliau sarankan beberapa nama. Ada salah satu teman dari TDA, beliau sarankan, bagaimana kalau Lariza. Adalah artinya apa? Laris. Tapi bisanya supaya lebih feminim sedikit. Apa hikmah yang diambil bahwa namanya kerjasama itu kadang di awal itu oke, cocok. Iya, betul. Tapi di belakang-belakang bisa jadi terpisah, itu karena apa? 3, 2, 1, action. Selamat datang Aan, owner ayam Larissa. Terima kasih Kak. Lengkap bajunya. Sudah prepare memang dari tadi. Masih buka Ji? Masih. Terus kenapa terakhir saya lihat ada pengumuman apa? Reopening, ada apa? Oh iya, jadi ceritanya ini kita ada perluasan outlet Kak. Dari satu outlet sekarang jadi 2 outlet, tapi di sampingnya di outlet yang lama. Maksudnya? Diperlebar? Iya, diperlebar Ki. Kak. Jadi sekarang ruang makannya ruang makan untuk customer itu sudah lebih luas dari sebelumnya. Terus maksudnya kemarin kan di alamatnya di mana ini dulu? Alamatnya di anak kan udah tahu. Iya Kak. Alamatnya ada di Jalan Tamangaparaya nomor 3D Antang. Di Antang Iya, di Antang. Di Antang Perumnas, Antang Kasih itu kategorinya. Di Antang Perumnas Kak. Antang Kasih itu kan. Perbatasan. Kalau dibilang Antang Kasih terlalu jauh, nanti orang pikir kayak Perumnas saja. Sedikit Perumnas. Dari kan Perumnas Antang itu, Perumnas itu batasnya kan pas belok kiri dari Pasar Antang. Iya. Lewat dari itu Antang Kasih nih. Jangan sampai bilang Antang Perumnas nanti ke sana. Tapi masih di situ gitu yang masih dekat. Yang di wilayah perumahan Unhas toh? Iya, Perdos Unhas. Antang Kasih itu. Hai bahaya nih. Iya Kak, kalau dibilang Antang Kasih terlalu jauh orang nanti pikir jadi Perumnas ya. Tapi mau tahu aja artinya, maksudnya di apa lagi? Mau tahu aja maksudnya apa lagi? Lama tinggal di Antang kah? Tahu aja bilang mana Antang Perumnas, Antang Kasih? Tahu Ji? Tahu Ji Kak. Kalau NPTP kodenya bagaimana kalau Antang Perumnas? Udah aku tahu Ki. Kalau Antang Perumnas begini, Antang Kasih. bukan anak Antang holik ini. PT-nya tahu huruf apa? Tidak juga. Huruf H. Saya kan rumahku di di Papau. Jadi harus hafal itu. Papau di rumah. Nah, An ini adalah seorang dokter profesinya, dan berani-beraninya pergi berbisnis. Nah, kita mulai. Apa alasannya mau berbisnis sementara Aan adalah seorang dokter? Alasannya dulu berbisnis itu sederhana Ji ya Kak. Dulu ada cewek yang saya suka. Nah, jadi dulu itu sempat menggebu-gebu pemikiran untuk kayaknya kalau ada saya suka, maksudnya ada ketertarikan dengan seorang wanita, coba untuk dihalalkan. Dulu waktu tahun 2016-2017 kan lumayan banyak teman-teman juga sudah menikah muda 2017. Oh, Larissa mulai dari tahun? Larissa mulai dari tahun 19 sebenarnya, tapi saya mulai usaha ini dari 2018 awal. Jadi 2017 ini lihat seorang wanita. Dari waktu bayi kayaknya. Mamaku sendiri. Maksudnya ada ketertarikan. Dengan bahasa kerennya odo-odo lah. Iya, ada dulu saya suka. Terus bilang sama diriku tuh bilang kayaknya baru banyak juga itu hari temanku yang sudah menikah muda, teman-teman pengajian. Dulu ada tempat pengajian di situ, teman-teman banyak yang sudah menikah muda. Sampai kayaknya lebih aman kalau saya juga menikah. Tapi itu hari kan saya masih koas, masih dalam pendidikan untuk jadi dokter. Belum ada penghasilan sama sekali. Jadi sebagai upaya untuk maka buktikan mempercepat akselerasi kan. Jadi akselerasi. Harus ada ini usaha supaya ada kebuktikan juga tuh kalau misalnya saya bisa ternyata
dalam perjalanannya memang tidak mudah bisnis kan. Saya tadi zongin itu dia. Nah begini kan, kenapa mesti harus ada bisnis baru merasa bisa diterima oleh perempuan yang apalagi ada hati sama dia? Kenapa bukan dengan profesi, dengan jubah putihmu saja kau bawa lalu mendekati dia lah, atau menghalalkan dia? Sebenarnya dulu toh Kak, saya di kedokteran itu tidak menyangka bakalan lulus. Maksudnya saya tidak apa, dulu sebenarnya tidak ada cita-cita jadi dokter juga awalnya. Tapi kenapa bisa masuk kedokteran? Itu hari saya daftar SBMPTN, tes tertulis. Awalnya mau daftar teknik. Awalnya mau daftar teknik, tapi ada saran dari ibu, coba pilihan pertama itu kedokteran. Sebelumnya apakah memang sudah daftar di Unhas dulu? Sekarang kan lulusnya di UMI atau di Unhas? Di Unhas. Oh, di Unhas. Oh ya, oke. Dulu sebelumnya sebenarnya saya angkatan 2013 aslinya Kak. Masuk Unhas 2014, tapi 2013 itu saya kuliah di Surabaya Kak. Oh, Surabaya dulu. Di Institut Teknologi 10 November, ITS. ITS lah. Jurusan fisika dulu. Jurusan fisika. Awalnya saya sebenarnya mau pindah jurusan ke teknik. Iya, teknik ITS. Oh, ITS. Terus teknik ITS. Maka pindah dari fisika ke teknik sipil itu hari. Fisika ke sipil. Oke. Iya, teknik sipil. Terus karena nyaman di fisika. Tahu Mika, awal-awal maba, sindrom maba yang bukan ini kayaknya passion. Iya. Kayaknya semua kita juga pernah rasa begitu Kak. Iya. Yang kelabilan remaja kayak begitu. Jadi tahun kedua itu coba lagi daftar SBMPTN Kak. SBMPTN pilihan pertama itu awalnya teknik sipil. Kemudian saran orang tua bilang coba maki dulu pilihan pertama dulu ke dokter. Kalau dua sipil, siapa tahu sipil Unhas atau ITS tetap? Sipil ITS Kak. Oke. Siapa tahu ada rezekinya. Cuma itu hari ku disclaimer itu ibu tuh di rumah bilang jam kita lo berharap karena ada juga persiapanku. Iya. Tapi qadar Allah, ternyata lulus Kak. Memang dulu SMA dari IPA. Iya, dari IPA. SMA-nya di mana? Di Mandua Model Kak. Mandua Model ya. Tempatnya siapa lagi tuh vokalis lahir di situ apa? Butiran Debu. Butiran Debu di situ. Rijal ya. Rijal Butiran Debu. Dari Man Model lulus di Unhas. Dari Man Model ke ITS dulu, baru ke Unhas. Nah, tadi kembali itu tadi tanyakan kenapa mesti harus menganggap harus ada bisnis baru dijadikan kini bisnis adalah sebuah apalagi kebanggaan bahwa kalau ada bisnisku ini bisa Kak diterima untuk lamaran. Ada apa dengan bisnis? Pemikiran diterima tidak diterimanya sebenarnya belum sampai ke sana ya Kak, tapi lebih ke pribadiku dulu kemarin itu Kak. Pribadiku anggap Kak kalau mau kan nikahi anaknya orang, setidaknya harus ada sesuatu yang bisa gue kasih makan. Penghasilan lah ceritanya tuh Kak. Nah itu hari kan baru ke awal-awal masuk Kak, di FK, baru masuk koas 2018 awal itu baru masuk koas. Nah perjalanan pendidikan lumayan panjang Kak, ada 2 tahun lebih. Itu hari ada kayak dalam tanda kutip ngebet karena lihat maju teman-temanku nikah muda. Ini koas berapa tahun ya koas itu? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Itu belum bisa berpenghasilan di koas karena masuk dalam kategori pendidikan. Iya, betul. Belum bisa praktek. Iya, belum bisa praktek. Belum ada surat izin dan sebagainya. Tapi ngebet ini mau apalagi mau lamar lah. Iya. Tapi harus kayak ada jangkar ini. Kalau tidak ada jangkar hanyut kan. Iya. Terus. Jadi mulai di situ Kak, kayaknya apa bisa kuusahakan ini. Coba kemarin itu ada teman dari UMI juga. Dia kerjasama dengan saya Kak. Untuk bikin bisnis ayam. Jadi sementara koas ini pergi bikin bisnis. Malahan itu hari bukan lagi koas Kak, saya cuti koas. Saya berhenti di tengah jalan itu hari Kak. Bukan berhenti ya Kak, break. Ada apa? Maksudnya kenapa? Keras begitu Kak cinta.
anak muda. Ya maksudnya kenapa setengah-setengah dengan profesi yang sudah kami sudah separuh jalan ini, sudah 90% nih. Iya, itu juga. Apa gitu? Ngebet jika gara-gara ngebet gitu anunya dasarnya. Pertama dasarnya belum pak dapat bikuaiku, kenapa harus kayak dokter? Itu hari. Sikat. Bikuai ini ya. Setelah membaca buku Bikuai lagi. Sebenarnya kebanyakan lihat anak-anak. Ya oke, belum. Jadi pada saat memang kuas itu sebenarnya sudah hati sebagai dokter tidak terlalu nyaman Mila di situ. Bukan nyaman tidak nyaman, tapi belum dapat kenapakah harus belum ada feel-nya lah begitulah. Iya, belum dapat kenapakah harus jadi dokter. Terus kalau bisnis memang panggilan hati lah, atau memang hanya alasan untuk bisa melamar odo-odo? Pertama itu mau melamar odo-odo. Kedua, memang kayaknya saya lebih tertarik di bisnis dibandingkan jadi dokter. Dulu. Sekarang juga. Ini pribadi ya, pribadi secara pribadi. Secara pribadi kan setiap orang berbeda-beda. Iya. Pribadi. Nanti kita kena lagi. Ya masuk ke itu dari sisi pribadiku. Walaupun pada akhirnya tahun 2019 dapat maka alasan kenapa harus jadi dokter. Iya, 2019 Pi. Iya. Pada saat bertemu teman di UMI, kemudian dia juga punya passion yang sama. Iya. Berbisnis dan kebetulan beliau itu anak kedokteran juga. FK UMI juga. FK UMI. Iya. Saya kira kan FK UMI, ternyata ketemu. Teman partnernya anak FK UMI. Iya dulu. Teman kuasnya nih. Bukan ini laki-laki nih Kak. Hah? Laki-laki nih yang FK UMI. Iya, bukan laki-laki masuk ke Odo udah aja. Iya. Memperjelaskan. Jangan sampai. Maksudnya apalagi kita kasih clear dulu. Ini Odo anak FK UMI. Bukan Kak. Bukan. Anak Unhas juga. Anak Unhas. Jurusan non FK. Intinya non FK lah. Iya, diajaklah apalagi anggaplah ini di FK UMI bukan teman kosnya juga, teman lamanya lah. Anak FK UMI baru Kak ketemu, ada satu kegiatan ketemu Kak di situ kegiatan selama 6 bulan ketemu. Akhirnya beliau punya passion di bisnis dan itu hari nyambung ya. Bilang bagaimana kalau kita jalan bareng gitu. Iya. Dibukalah Larissa. Belum. Apa namanya pertama? Dulu namanya itu Chicken Box. Dibuka di mana di pertama? Di kantin FK UMI juga. Di kantin FK UMI. Chicken Box. Apa dijual itu? Ayam saus mirip-mirip Ricis. Mirip-mirip Ricis Factory. Mirip kayak Ricis itu jadi ada sausnya. Tapi jualnya masih satu di UMI. Di FK UMI, iya. FK UMI. Jalan. Berapa lama jalan? Ada hampir setahun jalan. Setahun. Dari 2018 awal sampai akhir 2018. Jawabannya tadi ada hampir setahun jalan. Berarti tutup. Iya, sempat tutup. Kenapa bisa? Sempat tutup lagi. Sempat tutup. Kenapa bisa sempat tutup dan akhirnya buka lagi berarti? Iya. Iya, kenapa sempat tutup? Tutup karena pertama teman ini saya agak tidak bekerja sama lagi itu hari. Nah, ini bisa jadikan pelajaran bagi penonton ICTV tentang kerjasama. Apa hikmah yang diambil bahwa namanya kerjasama itu kadang di awal itu oke, cocok. Iya, betul. Tapi di belakang-belakang bisa jadi terpisah. Itu karena apa? Mungkin tidak satu visi nih Kak. Kenapa bisa berubah visinya di belakangan, tidak di awal Ki? Mungkin karena di awal itu tidak clear dari segi. Menurutku yang paling penting untuk kerjasama itu satu frekuensi Ki. Pertama satu frekuensi, dan kedua menurutku sendiri Kak, cara pandang tak terhadap uang juga harus sama. Maksudku memang kita punya cara pandang uang itu kan tiap orang cara pandangnya uang itu berbeda-beda Kak. Dan menurutku harus dikelirkan ini semuanya Kak di awal. Nah, waktu kemarin itu kesalahanku sendiri juga tidak ada clear dari awal Kak. Tidak ada clear dari awal. Cuman modal semangat 45 aja saja, maju gondrong Mak sama teman. Tidak ada juga hitam di atas putih kesepakatan bagaimana? Oh, enggak ada. Cuman bicara secara lisan saja. Dan yang membuat terpisah adalah tidak bertemunya
prinsip sebenarnya, bukan berbeda visi. Mungkin bisa dibilang begitu. Misalnya prinsip terhadap uang, bagaimana menghadapi uang. Dan begitu juga, ya? pertama saya lihatnya seperti itu. Kedua, itu hari beliau juga ada lagi berkutat dengan salah satu pengobatannya, Kak. Beliau ada pengobatan di rumah sakit dan secara kondisi fisik beliau itu hari sakit. Oh, begitu. Iya. Jadi tidak bisa maksimal. Iya, tidak bisa maksimal juga. Akhirnya setahun berjalan tutup, Kak. Tapi di kondisi menguntungkan atau rugi? Rugi, Kak. 1 bulan awal memang kayak untung, Kak. Tapi kayak itu hari belum tahu masalah akuntansi, neraca apa segala macam. Asal dilihat uang saja, ada di uang. Begitu kayak. Iya. Terus berapa lama baru merasa bilang kayaknya rugi ini? Kayaknya setelah bulan ketiga keempat itu. Kenapa kayak ada di penjualan tapi tidak ada hasil? Kayak tidak ada dipegang, Kak. Tapi sempat disuntik dana? Iya, secara pribadi masih disuntik selama setahun itu? Secara uang pribadi? Iya, uang pribadi. Uang orang tua sih. Bukan uangku. Itu kategorinya kalau dalam laporan pada saat itu ketika suntik itu terhitung utang perusahaan terhadap kamu atau tidak, Ji? Tidak, Ji. Tidak. Tidak ada. Jadi kasih mau boleh bantu-bantu ini perusahaan? Iya. Teman juga bantu begitu? Iya, teman. Atau sendiri, Ji? Sama-sama, Kak. Sama-sama. 50-50 ceritanya. Iya. Terus akhirnya tutup. Pelajarannya adalah kalau kita berbisnis jangan apa. Kalau kita berpartner sama teman, ingatlah apa atau apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau dari saya sendiri pribadi, kalau kita berpartner dengan siapapun itu, Kak, mau ke teman ta, ke keluarga ta, ke adik ta, atau ke orang yang baru kita kenal, pertama satukan visi kita, kedua harus sama prinsip tak, apalagi masalah uang, Kak. Masalahnya ini uang, Kak. Biar saudara saya baku bunuh di Bone. Jadi tidak ada memang uang saudaranya. Dia itu punya saudara. Jadi dua itu prinsipnya. Kasih clear dulu masalah visinya. Visi, kemudian masalah uang. Bagaimana sikapmu terhadap uang? Bagaimana pandangan terhadap uang? Bagaimana pandangan terhadap uang? Iya. Akhirnya tutuplah sudah. Harapan untuk merealisasikan melamar doi pun tidak terwujud, Kak. Tidak terwujud. Betul. Karena 1 tahun itu tuh kayak berkutat, Kak. Kenapa ini terus? Kenapa begini terus? Di bisnis sudah cuti Tommy Koas. Sudah cuti Tommy Koas. Total cutiku itu ada 6 bulan, Kak. Demi ini bisnis. Londe, astaga ya Allah. Susah aku rasa. Terus jadi pada saat itu bagaimana perasaan? Memang mau marah juga ke diriku sendiri kayaknya, Kak. Kesal ke diriku juga kenapa tidak persisten, Kak, sama pilihanku. Akhirnya setelah cuti koas saya kembali lagi ke koas, Kak. Akhirnya setelah itu cara refreshing yang positif adalah pergi koas. Selesaikan tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab itu hari, Kak. Tanggung jawab ya, maksudnya tanggung jawabku ke orang tua. Jadi lebih baik pergi koas. Iya, ke koas. Saya selesaikan apa yang sudah saya mulai, Kak. Apakah itu usaha dibuka lagi kembali? Iya, saya buka lagi, tapi itu hari partnerku yang sekarang masuk di akhir 2018. Partner sekarang. Tapi dibuka dengan nama yang sama atau tidak? Nama yang baru, Kak. Apa namanya? Dulu Dying Box. Dying Box lagi dengan produk yang sama. Dengan produk tidak beda, Mika. Apa lagi dia? Itu hari ayam geprek. Ayam geprek? Oh, yang geprek. Iya, ayam geprek nih. Jadi Dying Box produknya adalah ayam geprek. Jualnya di mana? Jualnya dulu di Eropala, Kak. Eropala. Ya. Berapa lama hidup? Ada kayaknya 1 bulan itu. 1 bulan, Ji. Sama ke partnerku bakal lihat ini, aduh. Kenapa bisa 1 bulan? Apa pelajaran lagi yang diambil di situ? Apa pelajaran itu hari? Jangan terlalu cepat menyerah, Kak. Cepat sekali kayak itu hari ambil keputusan pindah lagi deh ke Umi. Oh, kembali lagi ke Umi? Iya. Maksudnya cepat menyerah karena memang tidak ada penjualan? Iya. Berapa jam setnya dulu? Paling banyak dulu, Kak. Iya. 10 yang terjual. Banyak sekali itu 10, Kak. Tapi pernah ada kok 0? Pernah 3. Ayo ada jika. Oh, ada setiap hari, tapi ada 3. Tapi 3. Harganya berapa satu porsi? Dulu itu harga 13.000.
13.000, 14.000 dulu itu. Berarti omsetmu satu hari 100.000. Ada Ya, 100.000. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Tapi pada saat 30 hari itu sudah sewa per bulan jadi situ. Iya, sudah sewa per bulan. Oh, sewa per bulan jadi bukan per tahun, Di. Bukan, untungnya bukan per tahun, Kak. Akhirnya menyerah bilang enggak cocok di sini. Cocok, iya. Terus masuk lagi kembali ke UMI. Masuk lagi kembali ke UMI dengan saran-saran kakak-kakak TDA itu hari. Terus masuk lagi di UMI. dengan nama yang sama lagi, Dembox. Beda nih, Kak. Apa lagi? Ganti lagi namanya. Ganti lagi nama. Apa namanya? Setelah 1 bulan itu ada, Kak, sedikit ada kira-kira vakum selama 2-3 bulan. Itu hari setelah diskusi sama beberapa kakak-kakak TDA, disarankan untuk kembali ke basic dulu. Kenapa kau harus berjualan? Produk apa yang kau mau jual nanti? Apa-apa permasalahan-permasalahan pasar yang mau kau selesaikan itu dulu. Jadi itu dulu tulis secara teks. Dan juga disarankan, Kak, untuk ganti nama. Ganti nama. Yes. Oh, pada saat itu mulai ganti nama Mi. Pada saat itu ganti nama Mi. Menjadi Larissa. Lariza. Itu masuk Mi di UMI. Masuk Mi di UMI 2019 bulan Juli. 2019 bulan Juli di UMI juga atau di kantinnya? Iya, di kantinnya. Jalan, produk berubah? Produk sama, Kak, tetap ayam crispy, ayam geprek. Pertanyaannya juga ini kan supaya inspirasi teman-teman. Ada apa kenapa mesti ganti nama? Itu hari 2019 disarankan sama owner, sama senior TDA, salah satu teman TDA yang sama-sama masuk, bilang namanya Daimbox itu tidak eye catching Ki, tidak gampang diingat. Jadi cari Ki nama yang gampang diingat sama orang. Akhirnya beliau sarankan beberapa nama. Ada salah satu teman dari TDA, beliau sarankan bagaimana kalau Lariza. Adalah artinya apa? Laris. Tapi bisanya supaya lebih feminim sedikit. Jadi Larissa itu adalah dari kata laris. Begitu supaya feminim kini. Iya, supaya tidak Kika tidak nanggung Ki. Udah nanggung Ki. Iya. Kalau kan laris, nanggungnya. Iya. Larissa. Maksudnya awalnya Laris. Iya. Oke, Larissa. Nah, setelah Larissa masuk di UMI di kantinnya, berjalan berapa lama? Berjalan sekitar 7 bulan, Kak. 7 bulan? Iya. Kenapa bisa? Karena tutup karena pandemi 2020. Oh, baru hangat-hangatnya ini. Tapi bertumbuh pada saat itu. Ada pertumbuhan. Ada di penjualan. Datanglah badai pandemi. Iya, betul. Tutup, Kak. Karena itu hari kan tutup kampus juga. Dan tidak ada cabang lain. Tidak ada, Kak. Tutup lagi semua. Iya, tutup itu, Kak. Hari. Jadi kesempatan kedua lagi untuk merealisasikan melamar doi gagal lagi nih. Iya. Dan anunya lagi plot twistnya ternyata tidak sama doi, Kak, sekarang. Wah. Perjalanan hidup memang, Kak. Akhirnya dia lebih duluan. Iya. Lebih duluan. Siapa duluan? Sekarang sudah berbeda jalan nih, Kak. Berbeda jalan. Iya, berbeda jalan. Tapi belum piada. Belum piada menikah bersama dia lah. Belum. Siapa tahu. Pada saat itu plot twistnya terjadi di situ juga. Tidak juga, jauhnya sebelumnya. Jadi dilupakan alasan utama pertama kalinya nih. Iya. Kembali bilang bukan itu lagi alasanku. Bukan itu alasanku, Kak. Bukan mikuenya itu lagi. Mikuenya bukan itu. Berubah lagi nih. Berubah lagi, Kak. Iya. Sudah tak kalah Cuma tak kalah sudah bahasa nih. Sudah tak kalah bahasa, tak kalah menyelam deh. Oke, tutup dan pada saat itu sementara koas juga. Iya, sementara koas itu hari, Kak. Dan berapa jarak berapa bulan baru kembali lagi mulai Larissa? Ada dari bulan Februari, ada sekitar 6-7 bulan, Kak. Karena tidak ada sama sekali penghasilan. Tidak ada? Iya, tidak ada sama sekali, kosong, Kak. Itu hari juga waktu pandemi, koasku lagi satu mamis taseku. Baru selesai, Kak. Tapi cuti lagi. Tapi karena pandemi dihentikan perkoasan, Kak. Iya, saya ingat ya. Berhenti dihentikan perkoasan. Dari pendidikan, kesempatan ini untuk belajar. Jadi pada saat itu malah belajar. Malah jualan sembarang, Kak. Pernah sembarang aku jual, Kak. Apa dijual itu dulu?
produk-produknya teman-teman TDA kebanyakan Kak. Oh, jualan online? Jualan online, hard selling Kak dari dulu Kak. Oh begitu. Kayak bagaimana contoh itu kayak? Pernah jamurnya Kak Topan saya jual online. Oh begitu. Terus brocil juga. Jadi reseller Kak dulu Kak. Selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Palu Gada. Oh pokoknya Palu Gada pada saat itu. Yang penting ada lah. Yang penting adalah penghasilan. Dan kapan pi momentum bilang oke, saya buka mini Larissa di Antan di Taman apa? Sebenarnya dari itu hari ada satu senior, satu teman TDA Kak yang ajak Kak bicara empat mata, bilang asik, bilang terlalu lama kok begini terus, beberapa bulan kok begini terus, produknya teman-teman kau jual. Itu hari kan brocil, laptop juga saya jual Kak. Laptopnya WhatsApp Wana Satria Kak. Baskom apa? Bukan Waskom, Wana Satria Komputer. Oh iya, Waskom iya. Baskom. Oke. Baru jualan ke jual karpet. Dia ada teman juga punya karpet jualan ke jual jamur apa segala macam. Apapun yang bisa dijual itu hari Kak. Akhirnya Nabi bilang karena ndak kuas mi jual toh. Baru ndak kuas juga itu hari kan, ndak kuas bilang, tak kalah jualan deh sembarang. Iya. Cuman itu hari beliau bilang mending kau urus bisnis semua. Akhirnya bulan Juli itu 2020 kuberanikan kasih keluar semua uang yang ada di tabungannya Larissa Kak. Tabungannya Larissa, tabungannya partnerku juga untuk jor-joran buka di Antang. Bilang, ayo kembali begitu. Iya, kembali mungkin jualan. Oh, pada saat itu ada memang tabungannya Larissa tinggal. Ada tapi enggak seberapa. Oh, jadi ditambah lagi, disuntik lagi nih. Iya. Sama itu partner juga. Disuntik. Saya juga disuntik. Nah di Larissa itu pertama langsung owner ceritanya founder ada 2 orang. Iya, foundernya 2 orang. 2 orang. Jor-joran untuk buka di Antang. Di Antang. Pertama buka laris Ji, sesuai Ji namanya. Alhamdulillah ada Mika. Ada 200.000 penjualan awal, 300.000. 200.000, 300 penjualan awal. Iya. Tapi bikin juga grand opening apa begitu juga? Iya. Bakar berapa biasa orang kalau bukaan itu? Maksudnya bikin grand opening itu biasa budget berapa orang itu kalau bikin begituan? Ada kayaknya 1 jutaan itu Kak. 1 jutaan. Apa promonya pada beli saat satu gratis satu? Kenapa maksudnya memang itu kah? Apalagi bagus kah itu untuk itu beli satu gratis satu? Worth it nih bahasanya, worth it. Worth it tidak worth itnya kan tergantung lagi dari marketing Kak. Maksudnya marketing awalnya tuh setelah after sellingnya bagaimana, pre-sellingnya bagaimana. Tapi itu hari tidak terlalu maksimal cara marketingku. Apa yang tidak maksimalnya? Cara dari segi digital marketingnya tidak maksimal sekali. Masih saya sendiri, desainnya juga. Desainnya sudah bagus sekali itu hari Kak. Desainnya sudah bagus. Tapi dari segi marketing tidak terlalu bagaimana sekali. Dan saya akhirnya sadar kalau produkku juga biasa sekali itu hari Kak. Maksudnya kenapa dikategorikan bilang biasa sekali? Biasa sekali karena ada juga di sampingku penjual ayam crispy. Dan lebih banyak ke sana customer Kak dibanding ke Larissa. Dan saya tanya kenapa Ki suka ke sini? Di kena paksa Kak, ditanya paksa. Nah, bilang oh iya lebih di sini lebih enak Ki. Oh, bahasanya enak Ki, bukan harga. Bukan, harga pun lebih murah mereka Kak. Oh, lebih murah lagi dia dan lebih enak. Lebih enak. Oh, bagaimana cara aku ini? Aku sisi pasar sudah Terus maksudnya kapan apa yang dibenahi pada saat itu? Akhirnya kembali ke Kak. Kembali ke produk. Saya coba lagi perbaiki produkku, perbaiki rasio tepung, perbaiki marinasinya bagaimana. Lebih banyak sebenarnya di sini lebih banyak perannya partnerku di sini Kak. Melihat jadi peluang. Pada saat itu maksudnya bilang begini-begini saja di omset yang dilakukan pada saat mau memperbaiki produk, apakah prosesnya sementara berjalan itu jualan atau tutup dulu baru diperbaiki?